dalam kedalaman dari sebuah potensi. Nah, saat ini kita sudah memahami bahwa potensi kita tak terbatas. Nah, tugas saya hari ini membagi satu rahasia bagaimana kita bisa meningkatkan potensi dengan rumus KLA atau KLA. Ya. KLA ini adalah kebiasaan, latihan, dan aksi. 3 kata ini adalah esensi dari materi yang akan saya share. Mudah sekali, KLA, kebiasaan, latihan, dan aksi. Sebenarnya ini dipergunakan untuk apa? Saya ingin jelaskan sedikit tentang potensi di otak kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat kita begitu sempurna dengan otak yang tak terbatas. 3 faktor potensi talenta di otak kita, yaitu adanya chemical, adanya neuron. Ini bahasa-bahasa akademis banget ya. Tapi ini hanya sekedar tahu aja bahwa ada yang namanya chemical di otak kita. Chemical ini seperti suatu senyawa atau zat yang terjadi karena feeling, karena perasaan kita, karena bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan kita. Let's say di narasumber sebelumnya tadi menyampaikan sebuah contoh ketika anak kita tiba-tiba membuat kegaduhan. Nah, pada saat membuat kegaduhan, sebenarnya apa yang menjelaskan seorang orang tua itu tiba-tiba marah? Itu karena chemical di otaknya dia berubah. Yang tadinya flat, tenang, kemudian ada pemicu yang membuat dia bereaksi. Namanya adalah emosi. Nah, itulah yang namanya chemical. Begitupun perasaan bahagia, sebaliknya. Ketika misalnya kita melihat anak kita mendapatkan penghargaan atau naik kelas atau dia mempunyai achievement, pencapaian-pencapaian tertentu, dapat bintang dari sekolahnya ya, atau misalnya kita melihat anak kita bahagia sedang menikah gitu ya, itu chemical di otak kita juga berubah. Itulah namanya chemical. Satu zat yang bisa membuat kecerdasan kita bertambah ataupun berkurang. Nah, hal yang kedua adalah neuron. Neuron ini kalau kita bayangkan sebagai suatu jaringan. Kalau kita melihat daun-daun di pohon, kita dulu kalau sekolah kita diajarkan bahwa daun itu punya semacam otot-otot gitu ya, untuk mentransfer makanannya ke batang-batang, ke buahnya, dari akar, dan seterusnya. Nah, neuron itu juga ada di otak kita. Neuron itu adalah menghubungkan otot-otot, sebenarnya bukan otot ya, tapi semacam itu, mudahnya ya, agar kita dapat memahami, yang menyambungkan antara satu perasaan dengan perasaan lain. Antara otak kiri bagaimana dia merespon ketika ada kejadian ya, otak kanan ketika dia otak kiri ketika dia pengen membuat suatu seni gitu ya. Otak kanan ketika dia ingin menganalisa. Nah, itulah neuron. Jadi ketika ada satu hal yang baru, contohnya aja pandemi ini. Ketika pandemi, keluarga kita berubah. Tapi reaksinya berbeda-beda. Sang ayah reaksinya, chemicalnya berubah menjadi tegang. Kenapa? Karena penghasilannya dipepet oleh kebutuhan yang luar biasa, sementara produktivitas kurang. Neuronnya begitu cepat nyambung, waduh, ini harus cari pekerjaan di mana. Itulah fungsi neuron. Sementara sang ibu juga seperti itu ya, fungsi keluarga. Ketika suami WFH di rumah, anak-anak juga sekolah dari rumah, neuronnya langsung menyambung dengan cepat, chemicalnya juga berubah. Nah, itulah pentingnya bagaimana memanage emosi. Anak-anak juga seperti itu. Kalau tadi dicontohkan ketika dia sedang berkreativitas, dia bisa hobinya main gitu, biasanya outdoor. Nah, sekarang dipaksa di rumah, akan ada perubahan chemical dalam otaknya dan neuron-neuronnya, sehingga membuat anak-anak kita juga mungkin jadi jenuh, atau misalnya jadi main tapi main yang tidak terarah di rumah gitu ya. Nah, 2 hal ini akan membentuk yang namanya neuroplasticity. Istilahnya mungkin agak sulit ya. Kita bayangkan aja ini adalah sebuah malam. Mainan malam, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Mainan malam atau plastik itu sebenarnya suatu benda yang bisa dibentuk bermacam-macam.
Jadi kalau kita pengen membuat kursi-kursian misalnya, kita tinggal bentuk ala kursi. Atau kita pengen membentuk piring-piringan, kita membentuk ala piring. Nah, seperti itulah sebenarnya chemical, neuron, dan struktur otak kita bisa dibentuk. Jadi tidak ada alasan bahwa kecerdasan itu harus dibawa dari lahir. Memang genetik mempengaruhi, tapi tidak seutuhnya. 80% dibentuk oleh lingkungan. Genetik hanya 20%. Maka sangat mudah membentuk kecerdasan kita apabila kita sadar malam hari ini bahwa yang saat ini mungkin belum maksimal, besok sudah bisa mulai memaksimalkannya. Sebaliknya juga, yang sekarang merasa sudah cerdas, sudah pintar, bisa jadi 6 bulan lagi dia menjadi seseorang yang tertinggal karena dia tidak banyak membaca, dia tidak bergaul lagi, tidak menyerap ilmu-ilmu baru lagi, sehingga pengetahuannya jadi out of date ya, atau sudah tidak berlaku lagi. Nah, oke. Itu tadi sedikit tentang bagaimana memahami apa sih isi otak kita gitu ya. Nah, sekarang kita ke how to-nya. Cara untuk memaksimalkan potensi keluarga agar menghadapi new normal ini sudah siap dengan senjata yang luar biasa untuk memenangkan pertarungan menjadi keluarga nomor 1 di Indonesia. Baik, caranya begini Bapak Ibu. Yang pertama, pilih dan lakukan yang paling disukai untuk dipelajari. Ini berlaku untuk semua keluarga ya, karena heterogen. Bapak Ibu malam hari ini yang mengikuti sharing webinar kami, mau anak-anak, mau remaja, mau orang tuanya, semuanya berhak untuk naik level kecerdasan. Caranya, pilih hal yang paling disukai. Let's say Pak Ari misalnya malam hari ini ya. Pak Ari memang sangat ekspertis di bidang misalnya webinar gitu ya, dan juga sangat ekspertis memanage sesuatu. Maka lakukanlah, pilih itu menjadi suatu kegiatan yang dilakukan setiap hari dan lakukan terus. Contoh lagi misalnya Pak Babe. Nah, Pak Babe adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang kuliner. Kalau memang itu sudah jalan hidupnya yang disukai, pilih itu dan konsisten di situ terus. Itu adalah cara bagaimana kita mengembangkan kecerdasan otak. Oke, sekarang saya beri tantangan kepada Bapak Ibu yang sedang mengikuti. Pilih satu hal yang paling Bapak Ibu sukai untuk dilakukan sebagai bagian dari produktivitas. Anything, apapun. Mau hobi nyanyi, mau hobi usaha, mau anakku ternyata sukanya itu melukis. Atau tadi misalnya bunda yang memiliki cucu, anakku kayaknya suka nari. Nah, coba tulis di handphone apa hal yang paling disukai untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, ulangi terus. Lakukan setiap hari. Contoh misalnya Pak Babe tadi pengusaha kuliner. Lakukan kegiatan itu terus-menerus. Jangan berganti usaha lain dulu. Tiap hari berjualan, ada nggak ada konsumen selalu datang ke outlet. Melakukan hal yang sama, mengecek kasir, mengecek staff, ya, mencicipi makanan gitu ya. Kemudian follow up konsumen-konsumen, kemudian membuat promo di online. Lakukan hal yang sama terus. Kalau orang bilang ilmunya adalah 10.000 jam terbang. Ketika kita sudah melakukan sesuatu berulang kali sampai 10.000 jam terbang, ya, atau mungkin itu sekitar 1 tahun secara berturut-turut, maka kita menjadi seorang ekspertis. Tapi saya punya sesuatu hal penelitian yang saya lakukan sendiri terhadap klien dan riset terhadap audiens saya, bahwa 10.000 jam terbang itu bisa dikalibrasi, bisa dipercepat. Caranya adalah lakukan sehari 8 jam. Jadi tidak harus satu hari itu 1 jam atau 2 jam. Satu hari full 8 jam. Jadi lakukan terus, perdalam terus ya. Contohnya tadi ada misalnya yang jago nari, oke lah, kita latihan 1 jam. Kemudian break, istirahat, lakukan lagi. Istirahat, break, lakukan lagi. Itu akan memperpendek waktu 10.000 jam hanya tinggal beberapa bulan saja. Nah, kemudian yang ketiga,
pinggirkan habit-habit Bapak Ibu atau keluarga yang tidak disukai. Ya, ini akan menghambat kecerdasan kita maksimal. Contohnya, saya tidak suka bekerja di balik laptop misalnya ya. Maka tidak perlu melakukannya. Tapi bagaimana Bu? Saya harus mengirim penawaran-penawaran. Saya harus webinar di masa saat ini. Kalau itu memang bukan passion Ibu, atau itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk Bapak Ibu lakukan atau anak-anak lakukan, maka don't do that. Ya. Saat ini dengan banyaknya informasi yang masuk dari mata kita, dari pendengaran kita, lewat sosial media, di era disruptif atau banyaknya informasi ini, lakukan yang memang benar-benar Bapak Ibu sukai dan cintai. Because this is your life. Ini adalah hidup keluarga kita, dan kita berhak memutuskan apa yang kita bisa serap di otak kita. Oke? Mulai hari ini dan seterusnya, lakukan kepada keluarga Bapak Ibu hal-hal yang memang Bapak Ibu sukai. Pilih informasi yang memang baik, positif, dan itu relate atau berkesinambungan dengan kegiatan Bapak Ibu setiap hari. Oke? Kenapa harus dilakukan seperti itu? Kenapa kita harus picky? Kenapa kita harus memilih satu hal yang paling kita suka, yang terbaik, yang sempurna, yang nyaman bagi kita? Karena penjelasannya ada di slide saya. Otak itu seperti sebuah spons, menyerap apapun, dan otak juga seperti sebuah plastik. Dia bisa dibentuk kecerdasannya sesuai dengan apa yang masuk di dalamnya. Apabila kita masukkan hal-hal yang positif, apabila kita masukkan hal-hal yang merupakan produktivitas terbaik kita, maka akan terbentuk struktur. Struktur ini adalah struktur kecerdasan. Gak gampang, tapi juga gak sulit. Ya, lakukan setiap hari dan itu akan sangat mudah kalau itu sudah menjadi habit. Penjelasannya apa? Kenapa kecerdasan itu sebagai suatu struktur? Mungkin kita melihat kalau Bapak B.J. Habibie atau Einstein atau Steve Jobs ya, yang 17% kapasitas otaknya sudah termaksimalkan. Itu adalah kapasitas otak atau potensi yang sudah terstruktur Bapak Ibu. Steve Jobs bekerja begitu keras ya, setiap hari dia 8 jam, 12 jam ya. Itu yang membuat struktur otaknya terbentuk. Nah, apa sebenarnya penjelasan yang bisa kita dapati dari itu? Ternyata Bapak Ibu, ketika kita sudah menempa otak kita secara terus-menerus, melatihnya, maka akan terbentuk struktur yang permanen. Ya, contohnya aja, bayangkan aja tadi yang namanya plastik. Plastik kalau kita panaskan ya, kemudian kita bentuk dan selalu setiap hari bentuk yang sama, kita paksa untuk mempunyai bentuk yang lebar, maka dia akan permanen seperti itu. Karena makin susah kita belajar, sebenarnya struktur itu makin kokoh. Jadi jangan khawatir kalau misal kita menerapkan disiplin, misalnya disiplin tentang waktu kepada anak-anak kita atau keluarga kita, disiplin belajar, atau misalnya disiplin berproduktivitas, ini kesannya akan waduh nggak tega sama anakku atau nggak tega sama keluargaku, harus kehilangan waktu tidurnya gitu ya. Tapi kalau kita memahami bahwa sesuatu yang sulit itu sebenarnya membentuk dengan permanen, maka kita akan ikhlas untuk melakukannya, karena ini untuk membuat struktur yang luar biasa. Sekali lagi, makin susah belajar, makin mudah struktur terbentuk. Baru sisanya faktor genetik, yang kita lahir dari fitrahnya diberi Allah sempurna, dan dengan berbagai macam ability tadi, kata narasumber sebelumnya. Selain ability juga kita punya potensi, punya talenta sendiri-sendiri. Tinggal struktur itu kita isi dengan potensi kita masing-masing. Ya. Sekali lagi, rumusnya adalah KLA. Ya, lakukan hal-hal produktivitas yang kita sukai, keluarga kita sukai, menjadi suatu kebiasaan yang setiap hari. Kemudian latih kebiasaan itu 8 jam setiap hari, agar kita makin pendek membuat strukturnya. Kemudian yang terakhir, aksi, isi dengan potensi kita agar kecerdasan bisa maksimal. Itu dia
tips meningkatkan kecerdasan dan ketangguhan potensi keluarga kita dengan KLA. Kebiasaan, lakukan kebiasaan, kemudian latih terus, dan jangan lupa terus beraksi lakukan hal-hal baru. Karena struktur yang sudah terbentuk akan kokoh dan membuat bangunan yang luar biasa bagus untuk keluarga kita. Terus semangat dan jangan lupa selalu stay positive thinking. Semuanya akan indah pada waktunya dan saat ini sudah indah untuk kita berubah, shifting paradigm. Merubah paradigma kita menjadi keluarga yang siap dengan era new normal yang semuanya serba gadget, semuanya serba akan kita pilih agar kecerdasan kita maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa kawan-kawan, cara memaksimalkan adalah KLA, kebiasaan, latihan, aksi. Teman-teman yang berkecimpung di pendamping UMKM pun jangan lengah, karena bisa jadi UMKM binaan Anda juga membutuhkan latihan-latihan. Nah, begitupun yang punya usaha sendiri. Nah, usaha sendiri pun harus segera dilatih kebiasaan itu, seperti hanya membiasakannya dalam lingkup keluarga. Nah, di sesi 10 menit terakhir ini, bagi yang mau di-sharing pertanyaannya, silakan. Nanti bisa saya buka mic-nya untuk sesi terakhir ini, bisa langsung bertanya kepada Mbak Titi, silakan. Ya. Monggo silakan Bapak Ibu, kita bisa sesuai dengan topik yaitu tentang bagaimana kita memaksimalkan potensi dan kecerdasan keluarga, atau bisa juga seputar sharing dari problem keluarga saat ini yang mungkin kita bisa saling sharing pengalaman, mungkin bisa membantu solusi dari keluarga Bapak Ibu gitu ya, tentang bagaimana membuat semua anggota keluarga menjadi produktivitas. Silakan. Ya, bisa panggil saya Buntis aja. Ya, Pak Mas Edi Wijaya, silakan. Babe jangan ketawa ya Pak Babe. Panggil saya Buntis aja biar unik ya, Bunda Titis gitu. Silakan Mas Edi Wijaya. Silakan. Oke, selamat malam Ibu. Ya. Selamat malam Bapak. Ya. Oke, saya mau nanya, kan zaman sekarang kan ada anak yang tipenya atau namanya adalah hiperaktif ya. Nah, itu bagaimana ya Bu ya caranya biar anak itu yang hiperaktif tapi dapat nilai tambah, ada nilai tambahnya, dia hiperaktifnya itu tidak salah jalan, tidak salah apa saja, tidak salah arahan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya nih saya punya keponakan, tapi keponakan saya itu takut sama human atau sama orang, karena kan orang itu kayak monster, orang yang baru dikenal. Nah, itu bagaimana ya cara merubah mindset dari anak itu bahwa orang itu tidak apa-apa dia loh, tidak bagaimana terhadap dia. Itu dua pertanyaan saya. Makasih, mohon dijawab. Oke, pertanyaan berikutnya sekalian. Ya, Pak Furkan. Pak Ari mohon dicatat ya pertanyaannya ya. Ya. Silakan Pak Furkan. Makasih Pak Hendi tadi pertanyaannya. Oh iya ya, monggo silakan. Dari Pak Arman Wahid, bagaimana memadukan KLA yang diterapkan dalam keluarga? Bagaimana memadukan KLA? Oke, pertanyaan dari Pak Arman Wahid. Oke, dari Pak Arman Wahid. Oke. Dari Palu. Ya. Pertanyaan pertama tadi di post dulu, habis ini saya akan jawab. Ya. Pak Arman tadi yang via chat, bagaimana memadukan peningkatan kecerdasan pada keluarga. Oke, pertanyaan yang bagus sekali Pak Arman. Keluarga ini meskipun tinggal serumah, beda-beda karakter sudah pasti. Bahkan anak kembar seperti anak saya sendiri, itu pun berbeda karakternya.
Nah, bagaimana memadukan agar semuanya satu visi bisa meningkat potensinya? Komunikasi, Pak. Ya, tapi komunikasinya bukan sembarang komunikasi. Jadi duduk bersama antara anak-anak dan juga orang tua dan mungkin siapapun yang tinggal di rumah. Jangan salah ya, tidak hanya keluarga inti saja, tapi siapapun yang ada di rumah, kita sampaikan bahwa kita punya visi keluarga adalah keluarga yang produktif. Ya, dengan setiap keluarga visinya akan berbeda-beda. Maka mungkin saya akan tanya sebenarnya visi dari keluarga Bapak apa? Bermacam-macam. Bisa jadi keluarga yang damai, bisa jadi keluarga yang samawa gitu ya. Atau misalnya keluarga yang tenang, harmonis. Beda-beda. Semua kata-kata positif itu bisa dipakai sebagai visinya keluarga. Kita contohkan saja, misalnya visinya adalah visi produktif gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya satu visi, maka kita akan sampaikan ke semua anggota keluarga, termasuk juga mungkin ada PRT ya, atau semua orang yang ada di rumah. Kita sampaikan bahwa visi produktivitas ini adalah goal kita. Maka semuanya harus mendukung. Jangan tanya kalau misalnya ayah belum pulang, pasti sedang berproduktivitas kerja gitu ya. Jangan ngomel dulu seorang mama kalau anaknya juga belum pulang-pulang, mungkin sedang les ya. Jangan juga anak nanya mamanya di mana, jangan-jangan lagi masak di belakang. Nah, semuanya produktif sesuai tugasnya masing-masing. Sesimpel itu sebenarnya untuk menyamakan frekuensi dari setiap keluarga. Jadi yang pertama tipsnya adalah tentukan goal keluarga, apapun goalnya. Kemudian sampaikan ke semua anggota keluarga sudut pandang dari goal ini apa. Misalnya seorang ibu, Bu, cara memandang produktivitasnya kalau ibu itu apa? Oh, kalau saya produktivitas itu bangun pagi, subuh. Oke, kita tanya anak-anak kita, Dok, kira-kira fungsi produktivitas itu bagi kamu apa? Aku boleh main, Ma. Main itu kan produktif, saya bisa keluar. Oke, tapi ada jamnya ya. Nah, ada satu goal dan ada kesepakatan. Kemudian komitmen bersama untuk menjaga itu tetap stabil setiap hari. Jadi akhirnya akan ada komunikasi yang sangat bagus, tidak saling menuntut, tapi juga saling mengingatkan bahwa kalau sudah males-malesan, kita punya satu goal loh, yang misalnya 10 tahun lagi kita harus punya satu rumah lagi. Nah, misalnya gitu ya, atau 10 tahun lagi kita harus punya mobil baru lagi. Ini goal kita, gitu ya. Maka kita akan saling mengingatkan, kok gak kerja-kerja Pak Babe, kok di rumah aja, gak ke ruko tah, gak gitu ya. Istri akan mengingatkan suaminya, kemudian anak juga akan mengingatkan mamanya, Ma, katanya bangun subuh gitu ya, kok bangun subuh dan masak gitu ya, ini kok belum masak-masak, ada kendala apa yang bisa saya bantu. Nah, akhirnya sebuah keluarga akan bisa saling membantu terhadap pencapaian goal tersebut. Seperti itu ya Pak, semoga membantu. Yang paling utama adalah langsung saat ini, setelah ini rampungkan goal Bapak dengan keluarga, kira-kira 5-10 tahun ke depan mau dibawa kemana keluarganya. Nah, itu dulu, satu kata aja Pak, kemudian berjalan bersama menuju ke situ. Itu akan meningkatkan fungsi potensi keluarga. Makasih. Baik, pertanyaan yang pertama tadi apa Pak Ari? Ya, sepertinya sinyalnya sedang kurang bagus. Oke, saya coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat dari. Oke, Pak Ari mungkin bisa dibantu pertanyaan pertama ya. tadi ya. Oke, ini Bu Yaya dari Surabaya. Untuk buntis, saya memilih gunakan cewek yang pendiam dan pasif usia SMP. Bagaimana pola asuhnya? Keponakan atau anak tadi? Keponakan perempuan. Oke. Tinggal satu rumah dengan Ibu Yaya. Ya, Bu Yayang ya? Bu Yaya. Oh, Bu Yaya, baik. Atma Jawati. Ya, terima kasih Bu Yaya atas pertanyaannya. Memang setiap anak potensinya berbeda-beda.
kadang penampilan berbeda dengan isinya, ya. Ada yang penampilannya slow, kemudian kalem, padahal ternyata dia sangat pede di dalamnya. Cuman kepedeannya tidak keluar karena lingkungan tidak mendukung, ya. Beberapa klien saya itu tidak semua yang pemalu itu sebenarnya pemalu, tapi mungkin dia pada saat masa perkembangannya tidak dimaksimalkan. Nah, saran saya karena harus tahu lebih dalam tentang kenapa alasannya bisa seperti ini, mungkin ibu bisa datang ke tempat saya atau ke konsultan-konsultan profesional keluarga lainnya untuk dilihat lebih dalam nih, ini karena apa pendiamnya gitu ya. Itu langkah pertama. Nah, langkah secara umum untuk memaksimalkan potensi ponakan yang pendiam adalah dengan sering-sering mengajak komunikasi tentang kegiatannya sehari-hari, sehingga dia tidak terlalu merasa sedang diintegrasi atau dia tidak merasa sedang dikepoin gitu ya. Nah, dengan membuat dia terbuka terhadap aktivitas sehari-harinya, kita akan tahu kita bisa membantu dia di bagian mana. Nah, jangan-jangan dia diem karena selama ini kita juga nggak ngajak ngomong gitu ya. Oke, misalnya Bu, Buntis, saya udah ngajak ngomong terus tapi dia pendiam. Oke, berarti mungkin kita kurang disukai. Kita bisa nanya dan melihat kira-kira dia nyaman dengan siapa. Taruhlah dengan omnya atau dengan saudara-saudara lain. Nah, gunakan saudara-saudara yang dekat dengan dia untuk dia bisa sharing tentang kesehariannya. Untuk kita bisa ngecek kira-kira dalam kondisi apa dia saat ini. Nah, setelah kita tahu dia kondisinya seperti apa, kemudian kita bantu, kita beri sesuatu ke dia agar dia open terhadap kita ya. Kuncinya adalah hadiah, Bu ya. Jadi hadiah ini obat paling jitu gitu ya untuk membuka suatu mental block anak-anak kita gitu. Jadi untuk awal gunakan seseorang yang bisa masuk ke dalamnya, kemudian dia butuh apa kita berikan. Itu langkah awal untuk kita membangun bonding, membangun hubungan kembali dengan dia. Nah, untuk berikutnya tugas kita tentu saja untuk memaintain, untuk terus-menerus menjadi sahabatnya dia, tempat curhatnya dia. Mending curhat sama kita dibandingkan sama teman-temannya dia. Nah, itu misi kita adalah kita menjadi sahabat terbaiknya anak-anak kita atau keponakan kita. Seperti itu ya, Bu. Monggo silakan diaplikasikan. Ya, Pak Ari tadi yang pertanyaan pertama ya. Tadi kan Pak Hendy ya. Pak Ya. Hendy tadi punya anak hiperaktif. Bagaimana kalau misalnya kita punya anak hiperaktif? Cara untuk memanfaatkan hiperaktif itu menjadi satu hal yang berguna. Terus yang kedua dari Pak Hendy, yang pertanyaan kedua adalah dia punya keponakan yang takut sama orang lain. Nah, bagaimana merubah keponakan itu supaya mindsetnya lebih berani, terutama menghadapi orang lain dalam kehidupan. Ya, oke, terima kasih. Anak hiperaktif ini memang anak yang memang butuh atensi khusus dari kita, Bapak. Jadi kita lihat dulu juga hiperaktifnya karena apa? Apakah genetik, apakah karena lingkungan, atau memang dia sedang bertumbuh saja tapi kita salah mendefinisikannya. Kita bilang hiperaktif padahal biasa-biasa saja gitu ya. Makanya harus dibawa ke konsultan-konsultan yang profesional agar lebih tahu ya. Itu memang secara umum seperti itu. Nah, langkah yang kita bisa lakukan adalah membuat dia melakukan hal yang dia sukai, seperti yang hari ini saya share materinya. Jangan buat dia diam. Kenapa? Karena anak hiperaktif kalau dia didiamkan larinya ke otak, Pak. Dia akan berimajinasi yang semakin out of the box tapi tidak terarah gitu ya. Nah, itu akan membuat dia addicted atau itu akan membuat dia kecanduan terhadap sesuatu. Ya, contohnya misalnya kita tidak perbolehkan dia melakukan olahraga yang dia sukai gitu ya. Atau misalnya kita tidak memperbolehkan dia main dengan seseorang gitu ya, dengan teman-temannya. Maka dia akan kita kungkung untuk melakukan sesuatu yang dia tidak sukai. Maka dia akan terkonsentrasi di situ dan akhirnya jadi addicted. Misalnya main game terus gitu ya. Atau misalnya dia melakukan olahraga yang kita arahkan atau les-lesan yang kita arahkan yang akhirnya juga tidak membuat dia maksimal. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah cari tahu apa yang dia sukai, seperti materi hari ini. Kemudian
arahkan dia untuk melakukannya secara aktif gitu ya. Karena kita harus membuang energinya dia. Hiperaktif kan dia banyak energi. Nah, agar dia tidak mengalihkan energi itu ke dalam otaknya sehingga berpikir macam-macam, maka kita beri kuota jam yang lebih panjang untuk dia melakukan hal yang sama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana agar hiperaktif tidak mengganggu, begitu ya Pak Ari ya? Apa tadi pertanyaan kedua, maaf? Bagaimana keponakannya ini untuk dapat menghadapi kehidupan. Maaf, tidak kedengeran Pak Ari. Halo? Ya, pertanyaannya apa yang kedua Pak? Yang kedua, dia punya keponakannya ini hiperaktif. Halo? Iya, saya dengar Pak. Oke, sambil mencari pertanyaan yang kedua tadi. Ya, bagaimana untuk memanfaatkan hiperaktif anak itu untuk menjadi hal yang baik buat anak itu. Oke, bagus sekali. Bagaimana memanfaatkan anak-anak hiperaktif? Oke. Hiperaktif. Ya, anak hiperaktif ini kan sebenarnya dia banyak energi. Ketika kita beri keleluasaan, kita beri bidang yang dia sukai, misalnya melukis, kemudian misalnya handicraft, kita beri akses dan fasilitas yang dia sukai, juga informasi yang cukup, sehingga dia akan menyerap itu, dia akan sibuk dengan itu, dan dengan sendirinya itu akan membuat output yang produktif juga bagi anak-anak kita. Dan jangan salah Bapak Ibu, output produktif ini juga merupakan prestasi yang nantinya bisa menjadi satu kebanggaan dia untuk dia pakai di jenjang-jenjang berikutnya. Jadi kita bisa pakai ini juga untuk mengeskalasi atau meningkatkan semangatnya dia. Misalnya udah SMA atau sudah kuliah, kita bisa reminding lagi, ingetin lagi dia. Dek, ingat nggak dulu waktu SMP Mama beliin kamu mobil-mobilan kecil, kamu kemudian ikut berbagai festival robotik misalnya sampai luar negeri dan lain-lain, dan kamu berprestasi di bidang itu. Itu selalu kita akan ingatkan terus setiap kali dia sedang down semangatnya, sehingga dia akan ingat lagi, oh iya ya, orang tuaku begitu care dengan talentaku. Aku ternyata berprestasi di masa kecilku. Kenapa sekarang waktu SMA dan kuliah kenapa aku males ya? Kenapa aku suka bolos ya? Oke deh, aku semangat lagi gitu ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan kepada anak kita saat ini itu merupakan investasi. Kalau kita melakukan baik, itu kita bisa ulang-ulang lagi. Tidak harus kita berinvestasi terus. Untuk membantu kita mempersimpel investasi yang kita sudah lakukan lama, itu kita bisa remind lagi, ingetin lagi. Itu akan membuat anak kita semangat lagi. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Tanya selanjutnya Pak Ari. Tadi dari Pak Erwin itu mungkin sama dengan Pak Furkon ini pertanyaannya, cuman di sisi Pak Erwin ini menanyakan di sisi keluarga. Pak Furkon ini sebagai pengasuh panti yatim Aisyah Tong ini menanyakan dari sisi anak didiknya. Jadi pertanyaannya Pak Erwin, bagaimana membuat anak fokus pada saat bicara. Nah, dengan Pak Furkon menanyakan bagaimana cara menemukan potensi anak yatim ini, karena dia yakin bahwa anak-anak yang di asramanya dia itu hebat-hebat. Ya, terima kasih Pak Furkon ya tadi Pak Ari ya. Ya, sama Pak Erwin. Ya, Pak Furkon dan Pak Erwin. Bagaimana membuat anak ketika berbicara itu tenang ya, kita melihat dulu anak-anaknya ini berusia berapa gitu ya. Kalau semisal masih di bawah usia pubertas gitu, itu memang dia akan sulit untuk fokus pada satu hal gitu ya, lawan bicara dan lain-lain. Bahkan mungkin berbicara dengan kita tapi sebenarnya dia sedang memikirkan hal-hal lain. Ini masih wajar gitu. Nah, kalau misal anaknya sudah dewasa, bagaimana agar dia fokus terhadap bahan pembicaraan? Memang ini masalah yang bisa dibilang problem bagi anak-anak yang memang
sering menggunakan gadget karena dia terbiasa untuk multi fokus gitu ya, sehingga ketika benar-benar berhadapan dengan lawan bicara dia pengen buru-buru segera lihat handphone atau pengen buru-buru mengalihkan pandangan atau fokus kepada hal-hal lain. Nah, caranya adalah sering-sering kita meminta dia untuk mengerjakan satu hal yang sama setiap hari. Misalnya aja rutinitas seperti dia pulang dan berangkat sekolah itu dia lakukan semuanya sendiri. Misalnya intinya adalah melatih kemandirian. Misalnya kita terapkan bahwa untuk yang terkait dengan dirimu sendiri, mulai dari membereskan kamar, kemudian menyiapkan baju, tas, makan, sampai berangkat, sampai balik lagi, itu kamu harus sampai di rumah jam sekian. Itu akan membuat dia bertanggung jawab dan terlaksana semua schedule hariannya. Dan dengan sendirinya, ketika kita minta report, minta laporan pada malam harinya, dia akan kita akan menanyakan, hari ini kamu sudah melakukan semuanya, apa kelemahanmu, apa problemmu, dan apa yang bisa mama atau papa bantu. Nah, itu akan membuat dia menggunakan sesi ngobrol malam hari itu untuk berkualitas gitu ya, bersama dengan orang tuanya, sehingga dia akan fokus kepada kita. Nah, kalau itu dilatih tiap hari, minimal dia akan selalu fokus ketika berbicara dengan kita. Dan impactnya ketika dia berbicara dengan orang lain, dia juga akan memberikan fokus yang sama karena dia terbiasa memberikan atensi pada saat ngobrol dengan lawan bicara. Seperti itu ya Pak ya. Intinya adalah schedule, beri PR dia schedule atau jadwal rutin, dan malamnya harus ada laporan kepada kita sehingga membiasakan dia untuk ngobrol dengan kita secara terstruktur. Itu akan membuat dia fokus sama kita. Ya. Kemudian yang Pak Furkon untuk anak didiknya di yatim. Ya, yatim ya. Oke, tidak ada perbedaan Pak Furkon antara anak apapun ya, yatim piatu atau apapun, itu sama. Semua manusia dilahirkan sempurna dan memiliki potensi dan kecerdasannya yang luar biasa. Bagaimana cara mengetahuinya? Caranya mudah, Bapak bawa anak-anak ke tempat saya, nanti saya bisa melihat potensi masing-masingnya. Saat ini saya pun menerapkan di lembaga outsourcing saya itu menyalurkan tenaga SDM baik buat usaha UKM ataupun ke perusahaan-perusahaan itu dari lembaga anak yatim. Jadi mungkin bisa bekerja sama dengan saya, nanti saya bantu anak didik yatim dari panti asuhan jenengan untuk menjadi SDM yang saya bina dan saya salurkan bekerja di perusahaan, gitu ya Pak ya. Oke. Ya. Ini dari Mbak Nina Surabaya. Saya tinggal dengan ibu dan saya sendiri punya anak yang usia 18 dan 11 tahun. Ibu saya mempunyai pola lama dan saya mempunyai pola asuh dengan menjadikan anak sebagai teman, sahabat, dan teman diskusi. Kadang itu menjadi crash dengan ibu saya. Bagaimana mensinkronkan pola ini, Bu? Oke, baik Pak Ari, makasih. Nah, ini mungkin ini pertanyaan yang klasik ya. Mungkin ditanyakan dulu oleh orang tua kita, ditanyakan ke kakek nenek kita ya. Begitupun ditanyakan ke kita. Nah, jawabannya akan selalu sama, yaitu metode yang terbaik untuk mengasuh anak-anak kita itu adalah metode yang nyaman untuk membuat anak kita berkembang dengan sempurna. Sehingga bukan orang tua sentris atau kakek nenek sentris, tapi anak sentris ya Bapak Ibu. Anak sentris adalah semua kebijakan yang kita berlakukan itu muaranya adalah terhadap anak. Kita tanya anak kita nyaman nggak bersekolah di sini, kita tanya anak kita suka melakukan apa, kita tanya kalau kita memberikan A, B, C, D ke anak kita, dia suka yang mana. Tapi juga harus berimbang karena anak-anak itu belum bisa memutuskan sesuatu dengan tepat. Maka ketika dia memutuskan A atau memutuskan B, kita sebagai orang tua juga harus jeli memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang dia pilih. Misalnya kita beri kebebasan dia untuk memilih makanan atau baju. Setelah dia menunjuk,
kita jelaskan, nak, kalau pakai baju itu biasanya untuk dipakai ke pesta. Kalau untuk baju seragam harian itu biasanya yang B. Terserah kamu mau pilih yang mana, gitu ya. Jadi untuk pola asuh yang terbaik pada anak kita adalah kita putuskan berdasarkan kemauan anak kita, namun dengan pertimbangan yang kita berikan. Seperti itu ya, Bu. Jadi bukan lagi orang tua kita atau kita, tapi anak kita. Jadi fokusnya kepada pengembangan anak kita. Iya, seperti Pak Ari kayaknya kalau sama anaknya dimanjain, kayaknya minta apapun dikasih kayaknya ya, Pak ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang menurut saya sama, jadi saya bacakan bersamaan antara Pak Oyadi di Bangkalan dan Bu Kartika di Ponorogo. Pak Oyadi ini punya anak yang hedik kepada YouTube-nya Ria Ricis nih. Bagaimana mengalihkan itu. Kemudian kalau Bu Kartika Ponorogo itu justru ingin menanyakan tentang kekritisan anaknya yang selalu ingin tahu apapun. Nah, bagaimana menyikapinya? Iya, bagus dong kalau selalu pengen tahu apapun. Kebalikan dari tadi ya, pertanyaan tadi ya, anak pendiam. Kalau yang ini anak yang sangat kritis. Oke. Saya jawab dulu yang anak yang kritis banget. Bagaimana kita memaintainnya gitu ya, membuat dia menjadi sesuatu yang potensial. Anak yang kritis itu biasanya cerdas. Anak yang cerdas biasanya banyak pertanyaan. Anak yang banyak pertanyaan cuman bisa dipuaskan dengan jawaban yang cerdas juga. Maka kita sebagai orang tua harus satu langkah di depannya. Anak tanya apapun, ya kita andalkan Google, boleh ya. Tapi selain Google kita juga harus banyak baca buku. Kemudian kita tahu dia sekarang itu, anak-anak kita sedang di posisi apa, sehingga sebelum anak kita tanya, kita sudah menjelaskan terlebih dahulu. Itu akan membuat anak kita, oh ternyata mama papaku ini pinter banget ya, aku belum tanya udah dijelasin. Nah itu akan lebih bagus untuk anak-anak kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir terhadap anak yang kritis. Justru anak kritis itu tanda dia otaknya berkembang dengan pas, strukturnya terbentuk, tinggal kita isi dengan informasi-informasi yang dia inginkan, yang dia tanyakan ya. Alangkah lebih baiknya sebelum tanya kita udah berikan dulu yang positif, jadi nggak sempet tanya dia udah puas gitu ya. Pertanyaan yang pertama tadi apa, Pak Ari? Ya, Pak Yadi Bangkalan ini punya anak yang edik pada YouTube-nya Ria Ricis. Oke ya. Gimana? Ini membicarakan salah satu brand ini ya. Oke, mau Rica Ricis, mau Atta Halilintar, atau YouTube channelnya Titis Tata atau Mbak BJ ya, atau Pak Furkan Abidin atau Pak Ari. Ini kayaknya kalau Bapak Ibu yang ada di sini YouTube channelnya isinya jualan mulu, sehingga tidak menarik ya untuk anak-anak ya. Nah, sering kali itu memang sesuatu yang ngepop atau populer itu berbanding terbalik sama yang namanya edukasi. Itu udah rumus dari zaman dulu gitu ya. Sesuatu kalau yang emang bener-bener artisnya itu pinter gitu ya, artisnya itu baik gitu, malah nggak populer gitu ya. Tapi kayak seperti misalnya artis NM misalnya, atau siapapun lah ya, yang sensasi itu lebih muncul terus di TV. Itu pun yang terjadi sebenarnya terhadap sosial media. Ria Ricis mungkin yang karena ini yang dicontohkan ya, menurut saya masih sebagai role model seorang YouTuber yang masih ada bisa dibilang ada esensi edukasinya, meskipun masih harus dikaji lagi gitu ya. Artinya kalau memang memfollow Ria Ricis itu tidak terlalu yang harus dilarang-larang, tapi kalau sudah merupakan sesuatu yang iya betul Pak Ari, kalau udah sehari itu mesti harus ngikutin terus dan ikut tantangannya segala macam kayak semacam TikTok dan lain-lain, cara mengalihkan perhatiannya adalah memberikan dia kesibukan baru, Ibu, Bapak. Jadi kalau dia suka melihat konten-konten, artinya sebenarnya dia ini anak visual. Nah, kita bisa memberikan dia kesibukan baru yang sama. Misalnya kita belikan kamera atau editing yang baru, yang dia bisa explore membuat konten-konten sendiri. Kita beri ide bahwa nah ini kan Ria Ricis kayak gini nih, kamu bikin dong, kita kasih
pemahaman bahwa bikin konten kayak gini tuh bisa dapat duit loh kalau di atas 10.000 subscriber. Coba deh kamu bikin konten sama teman-temanmu, kan kamu bisa nih syuting, mama beliin deh kameranya. Ingat ya Bapak Ibu, orang tua jangan nggak modal, harus modal. Kalaupun misalnya, waduh aku nggak punya duit, nah nggak harus beli kamera, tapi kasih ide gitu ya. Kasih ide, kamu patungan dong sama temenmu bikin konten-konten, atau pakai handphone deh, simple dulu. Nanti kalau emang kontenmu bagus, kita nabung ya bareng-bareng ya nak ya, kita belikan yang lebih bagus gitu ya. Kasih suatu aktivitas yang lebih bermanfaat buat dia. Satu pertanyaan lagi Pak Ari. Ya, 2 pertanyaan terakhir dari Bu Erta dan Bu Roland ini sama. Beliau ini keduanya memiliki anak yang sudah kuliah. Baik. Bagaimana mengawasi anak yang lagi kuliah di luar pulau, karena pandeminya nggak bisa berkunjung, sehingga sulit untuk mengawasi anak yang kuliah di luar pulau. Tapi Bu Erta ini menanyakan bagaimana mendampingi anak untuk menemui dosen pembimbingnya dalam rangka tugas akhir skripsi. Mungkin ada kekhawatiran dari anaknya itu sendiri. Kekhawatiran apa contohnya? Ya ini menemui dosen pembimbingnya, mungkin ragu-ragu atau khawatir gitu. Iya, mungkin Bu Erta ini pengen bagaimana memotivasi anaknya. Oke, bagus sekali Bu. Saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu tadi. Kalau semisal sudah ketemu dosen pembimbing, artinya kan sudah mau selesai kuliahnya. Jadi berita bagus ini tinggal 1 step lagi. Cara kita memotivasi adalah kita sampaikan bahwa ini udah di ujung gerbang gitu ya, mau finish. Jadi memang harus diselesaikan dengan sangat baik dan sangat cepat gitu ya. Seperti yang saya lakukan juga sama siswa-siswa saya di kampus gitu ya. Karena biasanya tumbuh males kalau udah mau terakhir karena mau selesai gitu. Malah nanti itu molor bisa sampai 1 semester atau 2 semester lagi. Caranya adalah setiap kali selesai balik dari dosen pembimbing langsung dikerjakan. Ya, ada revisi apa langsung dikerjakan, besoknya balik lagi. Jadi seminggu selesai. Jadi nggak perlu diolor-olor sampai berapa bulan. Jadi revisi, kerjakan, balik, revisi, kerjakan, balik. Itu akan moodnya masih terjaga. Dan peran orang tua di sini sangat penting untuk menanyakan ulang udah sampai mana, jangan bosen untuk cerewet menanyakan udah selesai apa belum, udah ketemu dosen pembimbingnya apa belum, perlu mama temenin apa enggak. Ini harus cerewet di momen ini, karena kalau enggak selesai. Semangat ya Bu ya. Pertanyaan yang terakhir tadi, yang sebelumnya apa Pak Ari? Bu Roland dari Medan, itu bagaimana cara mengawasi anak yang kuliah di luar pulau, karena kan ya, ini merupakan dilema sekaligus sebenarnya sesuatu yang fase yang dialami semua orang tua ketika berpisah dengan anaknya. Tidak hanya pada saat pandemi, tapi anak-anak kuliah atau ngekos pada umumnya. Cara mengawasinya adalah dengan berkomunikasi setiap hari. Jadi biasakan memberikan peraturan kepada anak-anak kita walaupun sudah kuliah, bahwa ketika sudah pulang ke kosnya wajib WA kita ya. Kenapa kita harus memberlakukan peraturan ini? Karena kita bilang ke dia bahwa mama, papa ingin membuat kamu terjaga karena jauh ya. Ini akan membuat kita gampang untuk mengawasi ya. Jadi setiap hari dia melakukan aktivitas apa dia harus report, nggak usah terlalu detail, yang penting keluar rumah mengabari dan balik ke rumah mengabari. Kemudian kita sebagai orang tua save nomor teman sekamarnya. Kalau misalnya dia tinggal sendirian, teman di kamar sebelah atau ibu kosnya, dan juga rekannya di sekolah. Jadi in case atau misalnya kita perlu tahu di mana anak kita bisa ngecek ke teman-temannya yang terdekat atau teman-temannya di sekolah. Tapi kita hanya mengecek ketika mereka tidak mengabari kita. Kalau mengabari berarti sudah aman. Seperti itu ya Bu. Intinya di zaman sekarang jarak itu sudah bukan menjadi suatu masalah. Perhatian kita, atensi kita tunjukkan dengan membuat suatu peraturan sederhana bahwa semua yang dilakukan anak kita harus terpantau meskipun jarak jauh. Seperti itu Bu, semangat terus ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Tak terasa
120 menit nih kita bincang-bincang dengan pakar-pakar yang sudah memberikan waktu banyak kepada kita, membuka wawasan kita, memberikan suatu inspirasi supaya kita ke depan mulai malam ini juga kita harus berubah menjadi yang lebih baik mulai dari keluarga kita sendiri. Amin. Bila mana itu dapat dilakukan, maka keluarga-keluarga lain akan turut termotivasi menjadi sebuah kepositifan. Amin. Mohon saya dibantu untuk dibuka kameranya kawan-kawan, kita akan foto bersama. Ini masih terekam kah Berdua. Pak Ari? Ya, masih. Oke. Nah, Pak Ari, di akhir sesi ini Oke. saya memberikan teknik ya untuk membuat semua keluarga di Jawa Timur kuat potensinya ya. Jadi kita akan Indonesia, sedikit ini ada yang dari Medan dan dari Medan ya. Mana Medan? Selamat malam. obrolan tadi. Oke. Kita akan membuat seluruh keluarga Indonesia yang menyaksikan ini bersemangat kembali dan lebih kuat dan sehat ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu, mohon izin Pak Ari, mungkin sekitar 1 Ya. menit saja untuk kita healing stres gitu ya, agar kita Sip. kembali positif kembali ya. Caranya adalah begini Bapak Ibu, letakkan tangan di paha Bapak Ibu sekalian ya, posisinya kayak yang paling nyantai. Kalau duduk mau duduk atau bersila silakan. Kalau yang sambil pegang handphone kayak Pak Furkon kayaknya ditaruh dulu. Nah, oke, sip ya. Atau sambil dipegangi nggak apa-apa, oke ya. Tekniknya sederhana saja tentang pengaturan nafas ya. Jadi untuk membuang rasa stres kita, keluarkan dari mulut kita. Nafas kita dikeluarkan dulu dari mulut, nanti 8 hitungan. Kemudian tarik nafas dari hidung 8 hitungan, ditahan 8 hitungan, kemudian dikeluarkan dari mulut lagi 8 hitungan. Oke, siap ya Bapak Ibu untuk membuat energi kita lebih positif. Oke, sekarang keluarkan dari mulut bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tarik dari hidung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan pelan-pelan dari mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi lagi, tarik dari hidung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keluarkan dari mulut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pejamkan mata semua Bapak Ibu. Oke, pejamkan mata. Dan di dalam pikiran Bapak Ibu saat ini, lihatlah keluarga Bapak Ibu semuanya sehat, semuanya kuat dan siap menyongsong era new normal. Lihat di situ ada semua keluarga Bapak Ibu, semuanya sehat, semuanya ceria, semuanya mempunyai energi positif dan kuat. Ya, semuanya tertawa dan di situ Bapak Ibu juga ada di dalam situ ikut menikmati kebahagiaan. Oke, tarik nafas. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi. Keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi. Keluarkan dari mulut. Oke. Buka mata pelan-pelan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baru saja kita memberikan energi positif dalam tubuh kita dan mohon nanti juga di-share ke keluarga yang ada di rumah untuk memiliki energi yang sama, energi positif, dan kita siap untuk berproduktivitas gitu ya. Sekarang saya minta semuanya bersemangat seperti ini ya, biar Pak Ari bisa foto ini ya, semangat semua ini ya.
Oke, gimana fotonya Pak Ari? Buka kameranya. Oke. Bu Yaya, Pak Abi, Pak ikut Teman semangat, Akhir, ikut semangat. Bu Nenden. Kita akan foto dengan semangat kita pada malam hari ini dengan Duduk sini. hati yang sama untuk keluarga kita ke depan. Mulai malam ini kita bersepakat untuk menjadi lebih baik. Dari kelas yang ini ajarkan kepada yang lainnya. 1, 2, 3, halaman pertama saya foto dulu. Oke, halaman kedua kepada Pak Erwin silakan dibuka. Oke, boleh pasang wajah senyumnya. Bu Ulfa, Pak Aryawan, Pak Areva, Pak David. 1, 2, 3. Oke, Bu Mami, Bu Christine boleh dibuka kameranya. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu, kalau mau konsultasi tentang keluarga, khusus untuk anggota yang malam hari ini ada free konsultasi. Silakan dicatat nomor handphone saya 081 23 61 88 799. Sekali lagi Bapak Ibu, ada yang pengen di-sharing tentang keluarga apapun bisa WA 081 23 61 88 799 dengan Titis Tata. Semangat selalu ya Bapak Ibu, sukses selalu. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir menyemangati diri sendiri dan untuk keluarganya dengan tema malam hari ini, bangkitkan potensi keluarga di masa new normal. Terima kasih Buntis, terima kasih Pak Panif yang sudah menyediakan ruangan ini. Sama-sama Pak Ari. Waktu dan wawasan yang diberikan kepada kami semua semoga menjadi amal ibadah Bapak Ibu ke depan, sehingga teman di sini dapat menyelaraskan diri kemudian menularkannya kepada keluarga-keluarga lainnya. Amin. Sampai ketemu di sesi kaji webinar hari Senin. Kita akan ketemu lagi di pukul 9. Jangan lupa dengan tema redesign bisnis pasca pandemi bersama Universitas Muhammadiyah Gresik. Terima kasih semuanya. Saya Ari Prabowo dari Kaji Indonesia. Bila mana ada yang benar dari kata-kata yang saya sampaikan, itu sebenarnya merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada yang salah, semata-mata merupakan kesalahan saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Terima kasih Titis dan Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak Ibu. Nanti materinya saya share ke Pak Ari. Selamat istirahat semua. Terima kasih. Oh, baru nyambung. J, Bu Kartika, Pak Furkan, Bu Kris, Bu Risma, Pak Babe, Pak Thomas Kat, Bu Erta, Bu Santi, Pak Bakri, Bu Tiwu, Nj, Bu Nenden, Pak Aryawan. Sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih Bu Titis. J, sami-sami Bu. Sami-sami. Sukses semuanya. Mami, Apa? Mami hebat. Iya, Mami hebat ya. Masuk TV ya. Iya. Terus masuk handphone. Iya, bagus ya. Iya. Tuh. Iya. Iya. Iya.
baby first. Masuk